besok KPK bisa menang melawan Hasto di sidang pra-peradilan, saya akan ngesot sampai sana. Oke. Ya, 9. Ah, ini 9 nih. Kalau 11 nggak muat nih. Oke, baik. 9 kali ya dinyatakan oleh pengadilan bahwa prosedur itu ditabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar dari Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Sudah lama tidak kami up tentang Moncong Kura-Kura ini ya. Kemarin ini ya, sidang pra-peradilan digelar kembali teman-teman ya, dan di depan tempat pra-peradilan tersebut digelar terjadi demo ya yang dilakukan oleh ya lumayan orang gitu loh. Selain itu juga ada seorang pengacara teman-teman ya, pengacara isi Moncong Kura-Kura gitu ya, yang lebih akrab dikenal dengan sebutan ahli nujum ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu ya. Dari ini orang ini lebih terkenal sebagai ahli nujum daripada ahli hukum gitu. Yang menganggap bahwa si Sekjen ya kemungkinan besar akan menang lah dalam pra-peradilan tersebut. Ya silahkan ya, PD itu perlu ya, percaya diri itu perlu. Cuma nanti ya kita lihat bareng-bareng aja bagaimana hasilnya. Dan yang menarik teman-teman, ada salah satu simpatisan Kebo nih ya, yang sesumbar bahwa jika sampai Sekjen kalah dalam pra-peradilan tersebut, dirinya akan jalan ngesot. Coba bayangin ya. Tolong ini tandai wajahnya dan nanti akan kita tagih begitu Sekjen Moncong Kura-Kura kalah dalam pra-peradilan tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Salam Pancasila. Kalau besok KPK bisa menang melawan Hasto di sidang pra-peradilan, saya akan ngesot sampai sana, sini, situ. Paham? Catat. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila merdeka. Iya ya, tolong tandai ya. Namanya Pak Peci Merah ya, katanya mau ngesot ya. Mau ngesot sampai sana, sampai sini, sampai situ ya, nggak disebutkan. Kenapa? Ya, karena kemungkinan dia ragu sebetulnya bahwa Sekjen Moncong Kura-Kura itu menang atau kalah gitu ya. Tetapi kalau dia nggak sesumbar, ya bukan anak Kebo namanya ya kan. Coba kalau nanti bener-bener kalah kan dia bingung gitu ya. Oh, mau ngesot kemana nih? Mending gak usah diomongin bilang ngesot sana, ngesot sini, ngesot situ aja. Yang jelas tolong itu ditandai wajahnya ya. Orang yang mengaku EQ-nya tinggi tapi nggak waras. Aduh, lanjut. Kalau sebelumnya KPK itu nggak pernah kalah pra-peradilan, ya saya mungkin bisa pertimbangkan tuh statement tadi. KPK itu sudah 9 kali. Oke. Ya, 9. Ini 9 nih. Kalau 11 nggak muat nih. Oke, baik. 9 kali ya dinyatakan oleh pengadilan bahwa prosedur itu ditabrak. Oke. Gitu. Baik. Iya, tentu teman-teman masih ingat ya dengan pengacara satu ini ya. Ini bukan ahli hukum ya kan, ini ahli nujum. Dan menurut saya adalah sebuah kekeliruan yang tidak sepele ya, tidak kekeliruan yang
tidak kecil gitu ketika partai terbesar di Indonesia dalam hal ini adalah Sekjen Moncong Kura-Kura ya menjadikan ini orang ahli nujum sebagai ahli hukum gitu. Aduh, udahlah nggak usah ngomongin KPK yang 9 kali putusan hakim bilang begini, bilang begitu. Udah fokus kau bela itu majikan kau saat ini ya biar menang dalam pra-peradilan. Karena kalau kalah itu nasibnya akan bahaya kali nanti ya. Lanjut. Kami ucapkan pada aparat polisi yang telah kooperatif. Sekali lagi kami tidak pernah niat untuk anarkis. Ini hanya sebatas simbol bahwa kita sedang berkabung, bahwa negara ini tidak baik-baik saja, sistem peradilan kita tidak baik-baik saja, sistem hukum kita tidak baik-baik saja. Seringkali hukum dipermainkan oleh elit-elit untuk kepentingan mereka saling sandra, mereka untuk melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan korupsi dan kolusinya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Satu komando! Satu tujuan! Satu komando! Satu komando! Rakyat bergerak tak bisa dikalahkan. Rakyat bergerak. Rakyat bergerak. Tangkap koruptor sekarang juga. Tangkap koruptor sekarang juga. Asal kita militan dan bergabung, Pak. Tidak ada apa-apa. Bendera kita tetap hati-hati. Bendera kibarkan. Bendera kibarkan. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, kawan. Iya, teman-teman ya, barusan kita menyaksikan dua video yang merupakan satu kejadian yang sama yang diambil dengan angle yang berbeda lah begitu ya, tentang demo yang terjadi di depan ya tempat sidang pra-peradilan Sekjen Moncong Kura-Kura dilaksanakan ya. Intinya tadi si pendemo itu menuntut gitu ya, menyuarakan agar ya koruptor-koruptor di Indonesia itu ditangkap, diadili ya, bahkan tadi ada tulisan hukum mati begitu ya. Ya saya sih menganggap bahwa orang-orang ini sebetulnya adalah ya pendukung Pak Jokowi yang menginginkan ya koruptor-koruptor yang selama ini berlindung di balik nama besar partai terbesar di Indonesia itu ditangkap dan diadili. Karena tadi kita lihat bareng-bareng para pendemo juga menggunakan topeng berwajah sang sekjen dan juga si buron ya, si buron suap KPU ya. Lanjut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Rabu 5 Februari 2025 kembali menggelar sidang pra-peradilan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana persidangan yang sebelumnya sempat ditunda pada 21 Januari 2025 yang lalu lantaran pihak KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir. Pada hari ini sidang kembali digelar
di mana untuk sidang dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan permohonan sidang pra-peradilan yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Tadi sebelum sidang dimulai kami sempat berbicara dengan kuasa hukum dari DPP PDIP, Roni Talapesi, yang menyampaikan bahwa pihak PDI ataupun pihak Hasto siap untuk mengikuti persidangan dan juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan nanti dan menyatakan bahwa kasus ini pernah dipersidangkan dan telah ingkrah. Kami dari tim hukum sudah lengkap dan siap untuk mengikuti agenda sidang pertama, yaitu pembacaan permohonan pra-peradilan. Yang kedua, perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah diuji di persidangan dan sudah ingkrah bahwa tidak ada satupun bukti kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Ya, barusan kita baru saja menyaksikan ya laporan dari seorang reporter di lokasi sidang pra-peradilan dilaksanakan ya di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji SH gitu ya. Ini sidang pra-peradilan ya, Sekjen Moncong Kura-Kura, dan tadi juga kita sudah mendengar dari salah satu kuasa hukum ya yang menduga adanya ya KPK melakukan kesalahan lah dalam menetapkan sang Sekjen Moncong Kura-Kura ini sebagai tersangka ya. Lebih jelasnya akan kita saksikan lagi ya pernyataan yang bersangkutan ini pada saat sidang berlangsung. Ini dia. Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bahwa keputusan penetapan tersangka oleh termohon oleh diri pemohon melalui surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang menyebut pemohon sebagai tersangka ternyata telah terlebih dahulu bocor ke media massa pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran seperti penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan hari raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan hari Natal bersama keluarga. Iya, kalau menurut saya teman-teman ya namanya patut diduga ya kan. Yang namanya diduga kan boleh saja ya kan. Yang penting tidak menjustifikasi, kemudian tidak menghakimi dan juga tidak menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya kurang tepat ya ketika diduga KPK menetapkan Moncong Kura-Kura sebagai tersangka itu karena dia kritis ya, mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Kalau menurut saya bukan kritis ya, tapi nyinyir ya. Karena si Moncong Kura-Kura suka nyinyir ya dan juga suka memfitnah. Nah, itu menurut saya. Tetapi ya terkait kasus tersangkanya ya kita harus fair lah, harus adil ya bahwa yang bersangkutan ini memang benar-benar memiliki kasus. Kalau nggak memiliki kasus, nggak tersangkut kasus, kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu baru perlu dan patut dipertanyakan. Tapi kalau yang bersangkutan memang terjerat kasus tertentu dan kemudian berstatus sebagai tersangka, salahnya di mana? Jangan menyalahkan KPK, jangan menyalahkan Jokowi lah. Jokowi udah pensiun. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen berpeci merah ya, yang mengaku dirinya ber-EQ tinggi. Wah, keren kali. Ya memang beginilah ya.
Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa jangan mudah percaya dengan omongan seseorang, karena semakin orang meninggikan dirinya, justru sebetulnya faktanya adalah sebaliknya. Jika orang mengatakan dirinya cerdas, sebetulnya dia tidak cerdas. Ketika orang mengatakan dirinya pintar, sebetulnya dia tidak pintar. Pun demikian ya. Ketika ada seseorang yang menganggap dirinya ber-EQ tinggi misalnya, ya, ya sebetulnya nggak ber-EQ tinggi, pura-pura aja itu ya, macam kayak anak abah lah ya, mengklaim dirinya golongan orang-orang cerdas ya, nyatanya nggak waras. Logika berpikirnya terbalik-balik, penalarannya sangat lemah. Macam mana ngaku cerdas kayak gitu, Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng teman-teman ya, bahwa kalau sampai si Sekjen Moncong Kura-Kura kalah dalam pra-peradilan tersebut, maka si peci merah tadi akan ngesot katanya ya. Kita tunggu saja pra-peradilannya sampai selesai. Kalau nanti si Sekjen benar-benar kalah, maka kita akan tagih saja ya. Ya makanya kita harus ingat itu dengan wajahnya ya. Biasanya sih orang-orang macam kayak gitu cuma bacotannya aja luar biasa ya. Begitu nanti Sekjen kalah nggak akan ngesot itu. Bohong gitu. Oke. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang netizen berpeci merah yang mengaku ya tentang kabar gitu ya dari Sekjen Moncong Kura-Kura, bukan si peci merah gitu. Kabar dari Sekjen Moncong Kura-Kura ya sudah cukup lama memang tidak kami up ya, dan kemarin-kemarin ini sidang pra-peradilannya digelar kembali dan terjadi demo di depan lokasi sidang gitu ya, dan tadi juga ada seorang pengacara yang lebih akrab dikenal dengan sebutan ahli nujum daripada ahli hukum yang sepertinya sangat pede sekali bahwa Sekjen akan menang dalam pra-peradilan tersebut ya, apalagi KPK sudah dianggap apa ya, melakukan tindakan yang tidak prosedural selama 9 kali. Jadi pede kali nanti sang Sekjen ini akan menang ya. Dan yang menarik sekali tadi juga sudah kita lihat bahkan di bagian depan sendiri ada salah satu simpatisan Kebo yang sesumbar bahwa jika sampai si Sekjen kalah dalam pra-peradilan tersebut dirinya akan jalan ngesot. Yang benar. Tolong tandai wajahnya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.